Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Soleh dan soleha, siswa-siswi SDIT Azkia 2. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Ashabul Kahfi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Ashabul Kahfi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ananda dapat memahami kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, Ananda dapat menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi artinya pemuda-pemuda penghuni surga. Kisah ini diambil dari Al-Quran surah Al-Kahfi, berarti gua. Kisah ini bermula ketika beberapa pemuda mengasingkan diri dari kaumnya yang berbekal iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda-pemuda itu mengasingkan diri karena khawatir keyakinan dan ketauhidan mereka dipalingkan oleh kaumnya yang musyrik. Bahkan rajanya yang bernama Dikyanus juga seorang musyrik. Ketika para pemuda itu mendapatkan ancaman dari Dikyanus, mereka mendapatkan ilham yang isinya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Artinya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Setelah para pemuda itu mendapatkan ilham, maka keluarlah mereka meninggalkan kaumnya. Mereka berlindung dalam gua di sebuah bukit. Mereka berdiam di dalamnya memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pemuda-pemuda itu meninggalkan kampungnya, Raja Dikyanus merintahkan untuk mencari dan menangkapnya. Namun berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak dapat ditemukan. Peristiwa ini serupa dengan yang telah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, yaitu ketika mereka berlindung di dalam Gua Thur dari kerajaan orang-orang Quraisy. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda-pemuda itu ditidurkan selama 309 tahun tanpa terganggu.
Sesuai dengan janjinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perlindungan kepada para pemuda tersebut. Suasana dan pemandangan gua terlihat seram dengan adanya dog besar menjaga pintu gua itu. Tidak ada yang berani masuk gua tersebut, maka selamatlah para pemuda Ashabul Kahfi yang soleh dari gangguan orang jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi dengan keadaan sehat walafiat setelah 309 tahun ditidurkan. Mereka saling bertanya, "Berapa lama kita tidur?" Pemuda yang lain menjawab, "Seperti baru sehari atau setengah hari." Jawab itu didasarkan pada kenyataan bahwa ketika itu mereka memasuki gua waktu pagi dan saat dibangunkan waktu sore hari. Kemudian salah satu dari mereka disuruh mencari makan ke kota. Salah satu pemuda tiba di tempat penjual makanan. Ia memberi uang peraknya, tetapi penjual makanan itu keheranan. Uang perak itu berasal dari beberapa ratusan tahun lalu. Dikabarkanlah kejadian itu kepada tetangganya. Para tetangga berkerumun dan bertanya kepada pemuda tersebut. Pemuda itu pun bercerita panjang lebar, mulai diancam raja yang bernama Dicyanus sampai mereka bersembunyi di dalam gua yang menurutnya baru kemarin. Berita Ashabul Kahfi itu sampailah kepada raja yang baru. Pemuda itu disuruh memberitahukan tempat dan kawan-kawannya yang masih tinggal di dalam gua. Setelah bertemu, raja dan para pembantunya itu merangkul para pemuda penghuni gua tersebut. Raja berkata kepada mereka, "Kita adalah seagama. Peristiwa yang menimpa kalian terjadi 3 abad lalu itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepadanya." Keteladanan Ashabul Kahfi. Yang pertama, istiqomah atau teguh pendirian. Yang kedua, sabar menghadapi rintangan. Yang ketiga, tegas dalam membedakan antara yang benar dan yang batil. Yang keempat, berani menghadapi risiko. Dan yang kelima, selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba Ananda jelaskan keteladanan apa yang Ananda dapat ambil dari kisah Ashabul Kahfi. Terima kasih Ananda semua sudah menonton dan menyaksikan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.